poin. Sebelum itu, perkenalkan saya Dwi Kasar Arifin sebagai moderator. Saya Muhammad Hendra. Saya Muhammad Wana. Saya Seliza Apriani. Saya Pak Aura. Nah, teman-teman, coba bayangkan terdapat lahan pertanian yang miskin hara sehingga petaninya itu nggak bisa memaksimalkan atau membiarkan tanaman di lahan tersebut. Lalu bayangkan juga terdapat tumpukan lumpur industri fosfat yang menjadi beban lingkungan. Namun bagaimana kedua masalah tersebut bisa diselesaikan oleh mikroorganisme yang tak kasat mata di dalam tanah? Maka dari ini kami kelompok 2 akan mempersiapkan sebuah jurnal berjudul pengaruh kompos fosfat dan lumpur limbah fosfat yang dikombinasikan atau tidak dengan inokulum indomycorrhiza terhadap pertumbuhan dan hasil panen tanaman tomat. Nah, di jurnal tersebut kita akan melihat kombinasi dari kompos fosfat dan inokulum indomycorrhiza terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah di jurnal tersebut, yaitu masalah penelitian ini didasarkan pada permasalahan dan hakikat kesuburan pada tanah alami tertentu, seperti tanah Marmora. Tanah jenis ini memiliki karakteristik struktur yang berpasir dengan kandungan bahan organik yang sangat rendah. Akibatnya, unsur hara makroesensial seperti fosfor menjadi terikat kuat pada mineral tanah dan berada dalam bentuk yang tidak larut, sehingga tidak dapat diserap oleh sistem perakaran tanaman. Nah, maksudnya teman-teman, fosfor itu merupakan senyawa yang sangat penting bagi tanaman, seperti pembungaan ataupun pertumbuhan akar tanaman. Nah, namun di tanah Marmora ini, tanah tersebut tidak bisa menyediakan unsur hara tersebut. Dan di sini di jurnal tersebut mengkombinasikan pupuk kompos fosfat dengan inokulum indomycorrhiza sehingga fosfor yang awalnya tidak larut menjadi larut sehingga bisa diserap oleh tanaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode dan bahan. Eksperimen dilakukan menggunakan metode percobaan pot di dalam rumah kaca dengan tanaman indikator tomat varietas Campbell 33. Peneliti menerapkan rancangan acak kelompok yang terdiri dari 8 variasi kombinasi perlakuan substrat media tanam. Masing-masing unit perlakuan diulang sebanyak 10 kali untuk menjamin validasi data. Inokulum indomycorrhiza yang digunakan merupakan campuran dari 31 spesies jamur tanah yang didominasi oleh genus Glomus. Berikut adalah komposisi real dari 8 perlakuan media tanam yang diuji. Yang A, tanah pertanian biasa 100% tanpa campuran. S, tanah Marmora murni sebagai kontrol. S plus NPK, tanah Marmora plus pupuk kimia sintetik atau sintetik NPK. S plus PS, tanah Marmora plus lumpur fosfat murni sebanyak 5%. S plus N, tanah Marmora plus inokulum indomycorrhiza sebanyak 10 gram. S plus PC, tanah Marmora plus fosfo kompos sebanyak 5%. S plus PC plus N, tanah Marmora plus fosfo kurang kompos 5% plus inokulum indomycorrhiza 10 gram kombinasi terbaik. S plus PN plus M, tanah Marmora plus lumpur fosfat 5% plus inokulum indomycorrhiza 10 gram. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tabel 1. Perlakuan substrat tanam memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan vegetatif dan generatif pada tanaman tomat. Perlakuan kombinasi S plus PC plus M menunjukkan hasil tertinggi pada semua parameter, yaitu tinggi tanaman 90 cm, kemudian jumlah daun 30 helai, jumlah bunga 25, dan jumlah buah 12. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi tersebut mampu menyediakan unsur hara yang lebih lengkap serta meningkatkan aktivitas biologis tanah. Sebaliknya, perlakuan kontrol seperti A dan S menunjukkan hasil yang lebih rendah, menandakan bahwa tanpa penambahan nutrisi atau agen hayati, pertumbuhan tanaman kurang optimal. Nah, di sini terdapat data produksi generatif hasil panen buah. Pada tabel 2 ini menunjukkan efek dari berbagai macam media tanam atau perlakuan. Pada baris di atas ini menunjukkan seperti WFA, yaitu Fresh Wake Aerial, DWA Dry Wake Aerial, FWR,
fresh weight root, DWR, dry weight root, dan WF, weight of root. Nah, pada bagian baris bawah ini menunjukkan berbagai macam media tanam atau perlakuan yang dilakukan. Nah, hasil menunjukkan bahwa berat segar dan kering tanaman baik pada bagian atas WFA, DWA maupun akar WFR dan DWR serta berat buah WF juga meningkat signifikan pada perlakuan kombinasi. Perlakuan S plus PC plus M kembali memberikan hasil tinggi dengan WFA sebesar 103,4 gram, DWA 34 gram, WFR 90,1 gram, DWR 28,9 gram, dan berat buah 70,7 gram. Hal ini mengindikasikan bahwa kombinasi tersebut tidak hanya meningkatkan pertumbuhan, tetapi produktivitas tanaman. Perlakuan dengan mikoriza seperti S plus M dan kombinasi lainnya juga menunjukkan peningkatan dibandingkan perlakuan tanpa mikoriza, yang menandakan peran penting mikoriza dalam meningkatkan penyerapan hara. Pada slide ini terlihat bahwa parameter mikorisasi akar seperti frekuensi F, intensitas, arbuskular, dan vesikular, dan juga spora meningkat pada perlakuan yang mengandung mikoriza. Perlakuan S tambah PC tambah M menunjukkan nilai tertinggi hampir pada semua parameter seperti F persen itu 100%, M persen itu 61%, A persen yaitu 44,67%, E persen yaitu 18,36%, dan S persen yaitu 56,9%. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan mikoriza sangat efektif dalam membentuk simbiosis dengan akar tanaman sehingga meningkatkan efisiensi penyerapan unsur hara khususnya fosfor. Nah, di sini ada tabel 4. Yang tabel 4 itu menjelaskan tentang jumlah spora yang dihitung di rhizosfer tanaman tomat yang tumbuh pada substrat tanah yang berbeda. Nah, di sini ada perlakuan yaitu S, A, S ditambah NPK, S ditambah PS, S ditambah S tambah M, S ditambah PC, S ditambah M, dan S ditambah PC ditambah M. Nah, jumlah spora di rhizosfer ini juga menunjukkan pola yang sama, di mana perlakuan S ditambah PC ditambah M menghasilkan jumlah spora tertinggi yaitu 14 spora atau 100 gram tanah. Nah, perlakuan lain yang mengandung mikoriza seperti S ditambah M dan S ditambah PC juga menunjukkan jumlah spora yang cukup tinggi dibandingkan perlakuan tanpa mikoriza. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi substrat yang tepat dapat meningkatkan populasi mikoriza di dalam tanah. Baik, di sini terlihat terdapat pengaruh perlakuan morfologi yaitu dari batang dan juga buah. Pada perlakuan S itu perlakuannya 100% tanah, lalu pada perlakuan S plus PS itu tanah plus 5% lumpur fosfat, lalu pada S plus M itu perlakuan tanah ditambah juga 10 gram inokulum indomikoriza, lalu di S plus PC itu tanah plus 5% kompos fosfat, dan terakhir itu S plus PC plus M lebih lengkap yaitu tanah plus 5% kompos fosfat plus 10 gram inokulum indomikoriza. Nah, pada perlakuan S plus PCM terlihat morfologi fisiknya terlihat lebih banyak, lebih tinggi juga, lebih hijau, dan juga hasil buahnya lebih merah. Oke, dan di sini terlihat dari mikroskop tersebut bagaimana dari endomikoriza tersebut menginfeksi bagian dalam akar seperti adanya arbuskular, vesikular, dan hifa. Baik, kesimpulan dari semua presentasi kami yaitu kombinasi kompos fosfor yang dihasilkan dari lumpur hasil pencucian fosfat dan inokulum indomikoriza dalam substrat kultur telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan tanaman. Asosiasi ini tampaknya memberikan efek sinergis yang meningkatkan pertumbuhan tanaman dan kolonisasi akar dibandingkan dengan aplikasi tunggal dari masing-masing bahan. Kehadiran biofertilizer secara bersamaan ini kemungkinan telah memfasilitasi lebih banyak pertukaran antara tanaman dan area pertumbuhan dan akan
menawarkan potensi perlindungan akar terhadap patogen yang berasal dari tanah. Baik, sudah selesai presentasi dari kami kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang dari kami. Silahkan ditanyakan di kolom komentar di tugas adlink nantinya yang akan diberikan oleh Ibu Deborah. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.